Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihin amma ba'd. Alhamdulillah baru saja kita membaca bersama-sama sekaligus menyimak qiraatan wasamaatan tentang wadhifah atau kegiatan pokok yang perlu kita perhatikan antara ba'da sholat subuh ya, ba'da tulu'i syamsi ila syawal. Ini sebenarnya kegiatan ekonomis. Jadi paling sulit melakukan ibadah mahdhah di waktu antara pagi sampai siang. Ini kalau di Pekalongan biasanya ngaji pensiunan rata-rata. Saestu nggih. Sing ora pensiunan iku kula tok. Jadi rata-rata ngaji antara jam 8 sampai 10-11 itu nek ora wong wis merdeka. Jarang. Karena ini waktu aktivitas sing paling ekonomis. Nah, tetapi meskipun demikian tetap ada klasifikasi, ada pembagian di antara setiap ashkhos ya, setiap perorangnya itu pasti punya pilihan-pilihan sendiri menyesuaikan dengan dengan kemampuannya dan bidangnya. Maka di sini yang paling pokok, yang ibadah yang paling mendasar adalah yang sudah masyhur ibadah sing mahdhah, yaitu tadi sholat isyraq, sholat duha. Ya, meskipun ini sholat ini ada perdebatan, ada yang mengatakan bahwa isyraq itu ya juga sholat duha, ada ya. Isyraq itu sholat duha. Ada yang mengatakan isyraq, sholat isyraq itu sendiri, ya, duha sendiri. Kalau di sini diterangkan 4, 6, 8, tetapi dalam keterangan yang lain ada yang sampai 12. Sholat duha itu ada yang sampai 12 dan minimal 2 rakaat, karena ada juga hadis Nabi yang artinya bahwa setiap sendi-sendi tulang itu punya kesempatan bersedekah, beramal baik. Ya, semua persendian tangan semuanya bisa berkesempatan untuk beramal yang baik, amal sedekah. Dan semuanya itu bisa dicukupi dengan cukup 2 rakaat pada waktu duha. Ada yang artinya semacam itu. Berarti ada keterangan bahwa sholat duha itu juga 2 rakaat, malah hadis. Kemudian dari beberapa warna-warni ibadah yang termasuk sholat duha, termasuk sholat isyraq, ada juga yang di sini diterangkan paling afdolnya adalah mencari ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Ini paling utama. Jadi waktu pagi itu memang paling enak untuk nuru ilmu, terutama bagi usia-usia pelajar. Usia-usia pelajar. Sebenarnya kalau usia-usia sudah 40 ke atas, aslinya kan seorang pelajar.
Walaupun ya tetap boleh belajar, tapi kan sudah tinggal ngamal ke ibadah ya. Tetapi ya itu tadi artinya bisa saja orang-orang yang memang terlambat belajar seperti kita belajar tuwon belajar tidak apa-apa. Jadi intinya wazifah atau aktivitas-aktivitas yang pokok harus kita lakukan yang kira-kira bermanfaat di akhirat. Bentuknya apa saja, bisa ibadah madhab seperti sholat sunnah atau dengan kegiatan tholabul ilmi, bahkan termasuk di situ tholabul maisyah. Artinya ketika dia punya tanggung jawab memberi nafkah, ya ibadahnya mencari nafkah. Mencari nafkah untuk apa namanya? Keluarganya, itu juga termasuk ibadah. Ada juga yang orang itu tugasnya itu khidmah lil ummah, melayani umat. Nah sebenarnya pelayan umat itu kalau dalam kitab budaya ini itu memasukkan termasuk seperti mohon maaf perangkat desa, kepala desa, itu termasuk khidmah lil ummah. Ya, RT atau itu termasuk profesi yang sifatnya melayani umat. Sehingga misalkan nyun sewu, oh yo Pak lebih, ada orang meninggal ya harus langsung tandang, itu termasuk ibadah-ibadah juga. Jadi sebenarnya seperti nyun sewu pegawai, ya entah itu di instansi pendidikan apa kepegawaian di maaf ya Kemenak atau di kantor apa, kantor layanan umat di apa itu catatan sipil, itu semua adalah khidmah lil ummah, itu adalah melayani umat. Jadi kalau budayanya zaman-zaman dulu, kalau sudah niat khidmah lil ummah itu kudu siap hidup sederhana. Justru sekarang itu kalau pengen kaya ya jadi pegawai. Ya. Padahal kalau jadi pegawai itu harus siap hidup sederhana. Saiki kalau pengen kaya malah jadi pegawai. Artinya ada sebagian yang ya enggak semua orang, artinya ada yang merasa kalau ingin apa namanya ekonominya stabil ya jadi pejabat. Kalau dulu kalau ingin jadi pejabat justru siap hidup sederhana. Budayanya salafus saleh. Maka mulai sejak Khalifah Umar bin Khattab ya, itu semenjak jadi di bayat artinya diberi mandat jadi orang, maka ekonominya gratis menurun. Tidak malah bertambah. Bisnisnya berhenti. Nah, nek saiki kan begitu jadi pejabat malah membuat bisnis baru. Jadi agak berbeda ya. Ya kita tidak usah bahasa Indonesia enggak. Itu artinya apa namanya perbedaan antara salafus soleh dengan zaman saiki. Jadi dulu itu kalau dikai mandat jadi pejabat, jadi amanat sebagai apa namanya seorang saiki pegawai jabatan apa, itu justru harus siap hidup sederhana. Kalau sekarang mau nih sederhana, pingin mewah malah pingin jadi pegawai itu pun mewah. Berarti tujuannya tidak pingin mewah itu berbalik dengan zaman dulu. Kalau siap jadi pejabat berarti siap sederhana. Jadi kalau pingin hidup kaya yo jadi pengusaha, bukan jadi pegawai. Jadi dagangannya macam-macam. Karena kalau pegawai itu pejabat zaman dulu justru semuanya berhenti bisnisnya. Saya ini nek mau orang di bisnis jadi pejabat malah membangun bisnis. Ya itu hanya sedikit cara perbedaan antara salaf dengan zaman saya.
Nah intinya saya kira ini saya tidak banyak ya, nanti mungkin bisa disambung atau bagaimana oleh yang lain. Jadi intinya sebisa mungkin setiap antar waktu pergantian waktu dari pagi ke sore, sore ke malam dan sebagainya itu intinya sebisa mungkin kita isi dengan kegiatan-kegiatan wazifah-wazifah yang sekiranya itu bermanfaat. Pokok paling penting ya bermanfaat dunia akhirat. Ya minimal kalau ndak dunia akhirat ya akhirat itu. Atau minimal ya manfaat di dunia. Dalam arti manfaat dunia yang nanti bisa menjadi mazratul akhirah. Misalnya ya itu termasuk baik. Kalau sudah orang-orang zuhud bisa fokus untuk melayani umat, para ulama-ulama itu yang semuanya aktivitasnya sudah diperuntukkan untuk akhirat, yaitu ya yang ideal, yang luar biasa. Tapi minimal jangan sampai waktu-waktu itu kosong sia-sia, tidak ada nilai tambah baik akhirat maupun dunia, jangan sampai. Karena hakikatnya bagi para salikin, orang-orang yang sudah menapak kakinya untuk menuju Allah, itu ya hakikatnya semuanya tidak ada yang tidak ada yang tidak berkaitan dengan akhirat, baik bekerja mau mencari ilmu maupun ibadah maupun apa saja pasti itu sebenarnya untuk sebagai suluk, sebagai apa namanya, cara-cara untuk bisa mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan nilai-nilai ibadah untuk akhirat. Walaupun cara dohire mungkin ya koyo-koyo kerja keduniaan, dagang dan sebagainya. Tapi semua bisa bernilai itu. Kalau sudah dari awal itu sudah didasari dengan untuk apa wusul untuk bisa mencapai ridho Allah, itu semuanya bisa. Kebalikannya kalau dari awal itu niatnya saya mindset sudah tujuannya duniawi, ya jangankan yang ngaji, jangankan yang cari uang, ya jangankan yang dagang, yang bentuknya ngaji pun bisa berarti dunia. Bentuknya perjuangan, berjuang membela kebenaran, wah di viral-viral ke ini semata-mata untuk berjuang, tapi nek dari awal itu sudah salah barut yo menggok terus, tetap nilai romangsane untuk berjuang agama tapi ternyata hanya berjuang untuk keduniaan. Nah, maka dari sejak awal itu memang hidayah itu menanamkan dasar-dasar semuanya untuk hal-hal yang untuk mencapai kebahagiaan akhirat dari sejak awal, dari mulai tolabul ilminya, niatnya yang paling ketat, termasuk sing medeni barang siapa yang mencari ilmu dengan niat untuk keduniaan maka paling ini kan yang hidayahan. Padahal semua pelajar-pelajar baik di tingkat SMP, SMA sampai mahasiswa itu mungkin hampir sebagian besar niat itu dunia. Nah ini bagaimana? Ya makanya ya harus gurunya ini nanti yang bertanggung jawab, yang bisa mengarahkan. Kalau tidak bisa, kalau gurunya saja sudah dunia ya alamat orang tekan akhirat. Tapi kalau dari sejak awal sudah ditanamkan nilai-nilai akhirat, maka walaupun bentuknya dunia nanti ya tujuannya juga akhirat. Ya saya kira itu ya. Saya tidak panjang-panjang mau ngantuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.